Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada hari ini, Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. alhamdulillah kalau baik. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Wildan dipimpin untuk berdoa. Oke, sebelum belajar kita absen dulu ya. Ada semuanya nih ya, dari Alex, Krishna, Wildan, dan Rian. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya ada yang tahu tidak ciri-ciri makhluk hidup? Tidak tahu, Pak. Oke, ciri-ciri makhluk hidup yaitu ciri yang dimiliki atau ciri-ciri yang dimiliki setiap makhluk hidup itu sendiri. Ciri-ciri makhluk hidup ada 8. Yang pertama adalah bergerak. Bergerak adalah suatu proses perpindahan seluruh tubuh maupun juga sebagian dari tubuh yang disebabkan oleh rangsangan. Jadi contoh perpindahan seluruh tubuh seperti terbang, manusia berjalan, dan juga ikan berenang. Kalau tumbuhan bergerak itu hanya sebagian saja, hanya di bagian-bagian tertentu saja yang bergerak. Contohnya saja daun putri malu. Daun putri malu ketika kita memberikan rangsangan berupa sentuhan, daun tersebut akan menguncup atau menutup. Oke, yang kedua adalah memerlukan makanan dan minuman. Makhluk hidup semestinya memang memerlukan makanan dan minuman. Itu karena makanan dan minuman tersebut adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Untuk memperoleh makanan, makhluk hidup itu mempunyai cara tersendiri. Salah satunya adalah tumbuhan. Tumbuhan memperoleh makanan dengan proses fotosintesis atau memasak makanan di daun yang memerlukan sinar matahari, air, dan juga karbon dioksida. Yang ketiga adalah bernapas. Bernapas adalah suatu proses penyerupan udara oksigen dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2. Setiap makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk bernapas dan memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Jika manusia, reptil, dan mamalia bernapas melalui paru-paru, sedangkan ikan bernapas menggunakan insang, dan tumbuhan itu bernapas melalui stomata dan juga lentisel. Yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu proses perkawinan antara makhluk hidup untuk menghasilkan spesies atau keturunan yang bertujuan untuk menjaga atau melestarikan keturunannya agar tidak mengalami kepunahan. Oke, yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari kecil hingga besar. Jadi pertumbuhan adalah proses penambahan volume makhluk hidup yang dikarenakan rendahnya jumlah dan juga bertambahnya sel. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses pertumbuhan menuju dewasa yang ditandai berfungsinya alat reproduksi. Biasanya perkembangan dapat dilihat dari kedewasaannya dan juga tingkah lakunya. Oke, yang keenam adalah adaptasi. Adaptasi adalah suatu proses penyesuaian diri dari makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi makhluk hidup akan menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan atau terhadap perubahan-perubahan yang ada di lingkungannya. Bagi makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri,
maka ia akan dapat bertahan hidup di lingkungannya, dan sebaliknya. Jika makhluk hidup tidak dapat menyesuaikan diri, maka makhluk hidup itu akan mati atau punah dengan sendirinya. Yang ketujuh adalah peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup mengenai kepekaan yang dia miliki terhadap rangsangan-rangsangan atau perubahan-perubahan yang ada di lingkungannya. Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki kepekaan terhadap rangsangan dengan beda-beda. Jadi kita ambil contoh daun putri malu. Daun putri malu ketika kita memberikan rangsangan berupa sentuhan, daun putri malu tersebut akan menutup atau menguncup. Oke, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah mengeluarkan zat-zat sisa. Jadi setiap makhluk hidup akan mengeluarkan zat-zat sisa dari tubuh mereka yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh mereka. Jika tidak dikeluarkan, maka akan membuat bahaya bagi tubuh mereka. Jadi mengeluarkan zat-zat sisa ini biasanya dinamakan ekskresi. Setiap makhluk hidup memiliki alat-alat ekskresi berbeda-beda. Yang pertama adalah yang paru-paru untuk mengeluarkan karbon dioksida. Terus ginjal, biasanya di hewan ginjal berfungsi untuk mengeluarkan urin. Terus yang ketiga adalah kulit, biasanya untuk mengeluarkan keringat. Yang keempat terakhir adalah anus. Jadi anus biasanya tempat keluarnya zat-zat kotoran yang sudah tidak bermanfaat bagi makhluk hidup. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai ciri-ciri makhluk hidup ini. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan Wildan. Bagaimana daun itu bisa bernapas? Baik, bagaimana cara tumbuhan itu bernapas? Jadi bagian-bagian pada tumbuhan yang berada di atas seperti cabang, daun, dan batang seperti itu biasanya langsung mendapatkan oksigen dari udara melalui pori-pori. Jadi pori-pori yang berada di daun dinamakan stomata, sedangkan pori-pori yang berada di cabang-cabang pohon atau tanaman dinamakan lentisel, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Bapak akan memberikan tugas. Jadi Bapak akan membentuk kelompok dari kalian. Yang pertama ada kelompok A dan juga B. Oke, langsung Bapak mulai untuk membentuk kelompoknya. Kelompok A terdiri dari Alex dan juga Krisna, dan kelompok B itu Rian dan juga Wildan. Jadi tugasnya akan Bapak tampilkan di layar. Jadi kalian akan diskusi gitu melalui WhatsApp, bisa WhatsApp seperti itu. Oke, Bapak share screen. Oke, bisa dilihat ya. Jadi kelompok A akan mencari ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ikan nila. Sedangkan kelompok B mencari ciri-ciri makhluk hidup bunglon. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Bapak tunggu.
Baik, ini Bapak kira sudah semua ya dari kelompok A dan juga B. Silakan untuk perwakilan kelompok A untuk membacakan hasil diskusi atau hasil tugas kelompok yang sudah Bapak berikan. Silakan. Saya mau menjelaskan tentang ikan nila. Jadi, ikan nila itu bergerak menggunakan sirip, bernapas menggunakan insang, berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu ikan nila itu termasuk dengan hewan omnivora, yaitu dapat memakan segalanya. Tumbuh dan berkembang ikan nila itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya antara lain adalah keturunan pada ikan, baru pembelahan sel pada ikan, dan juga umur pada ikan. Sementara itu, faktor eksternalnya adalah jumlah oksigen terlarut dalam air, suhu, pakan, salinitas, dan juga penyakit pada ikan. Ikan nila itu mempunyai guratan sisik yang berfungsi sebagai alat penerima rangsangan. Guratan sisik ini digunakan untuk mengetahui perubahan getaran dan pergerakan di dalam air. Dan selanjutnya untuk kelompok B, perwakilannya siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Sahriansa dari perwakilan kelompok B. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu apa saja ciri-ciri hewan bunglon. Yang pertama, ciri-ciri hewan yaitu bernafas. Nah, di sini hewan bunglon sendiri bernafas menggunakan paru-paru, Pak. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Nah, untuk hewan bunglon sendiri, Pak, dia adalah pemakan hewan kecil atau biasanya spesies seperti serangga yang ukurannya kecil, serta hewan yang biasanya disebut insektivora, Pak. Selanjutnya, untuk ciri yang ketiga yaitu bergerak. Ciri hewan bergerak untuk bunglon, dia sendiri bergerak menggunakan keempat kakinya, Pak. Kemudian ciri yang selanjutnya itu tumbuh dan berkembang. Untuk hewan bunglon sendiri, dia tumbuh dan berkembang itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, Pak. Nah, untuk faktor internalnya sendiri, hewan bunglon itu dari internal itu seperti keturunan dari ibu bunglon dan ayah bunglon, dari ayah kandung dan betina dan jantan dari bunglon tersebut, seperti itu. Nah, sedangkan untuk keadaan eksternalnya itu bisa berupa dari contohnya makanan yang diberikan oleh induk bunglon, kemudian suhu yang ada di sekitarnya, kemudian dan lain-lain yang ada di sekitar dari bunglon itu, Pak. Nah, selanjutnya berkembang biak. Ciri hewan berkembang biak. Untuk bunglon sendiri secara umum mereka berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Nah, tapi karena bunglon memiliki banyak spesies dan banyak jenisnya, sehingga ada pula hewan bunglon yang dapat bertelur dan juga beranak, seperti itu. Dan selanjutnya untuk ciri hewan peka terhadap rangsangan. Nah, untuk kategori peka terhadap rangsangan, jadi bunglon sendiri itu, Pak, mempunyai ciri khusus, yaitu dia dapat mengubah warna kulitnya. Jadi apabila dia menghinggapi warna yang hijau, dia bisa menjadi warna hijau. Kemudian menghinggapi warna biru, dia bisa menjadi biru, Pak, seperti itu. Itu selain untuk peka terhadap rangsangan, itu juga bisa untuk perlindungan dirinya, Pak, dari hewan pemangsa seperti hewan-hewan yang memakan bunglon. Nah, jadi ketika dia kejar atau ingin dimakan, dia akan memanipulasi tubuhnya sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga pemangsa akan kebingungan mencarinya, seperti itu, Pak.
yang terakhir mengeluarkan zat sisa. Nah, untuk hewan bunglon sendiri, jadi dia juga tetap mengeluarkan zat sisa. Nah, untuk bunglon sendiri di sini dia contohnya dia ginjalnya. Nah, ginjal pada bunglon itu contohnya untuk mengeluarkan urin. Nah, kemudian ada pula paru-paru dan kulitnya itu untuk bernafas. Nah, sedangkan untuk mengeluarkan zat sisa seperti kotoran yang ada dalam tubuh bunglon itu dikeluarkan lewat anusnya, Pak. Terima kasih. Oke, dari kedua kelompok menampilkan luar biasa ya. Jawabannya Bapak kira sudah betul semua, dan nanti bisa dikirim hasil kerja kelompok kalian ke Bapak, dikirim ke Bapak. Ini Bapak akan menilainya. Bisa diakhiri ya pertemuan pada hari ini karena waktunya sudah waktu pulang. Terima kasih sudah hadir dalam pertemuan ini. Bapak inginkan semoga kalian bisa memahami kembali apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.